Langit pagi di ujung timur Jawa tampak muram, seolah ikut merasakan berat hati Denny yang berdiri di pinggir jalan desa, menunggu mobil jemputan dari agen tenaga kerja. Embun masih melekat di ujung dedaunan ketika ia memeluk ibunya untuk terakhir kalinya. Perempuan renta itu hanya bisa menggenggam tangan anak sulungnya, berharap pelukan itu bisa jadi pengganti semua pesan yang tak terucap. Denny bukan anak yang pandai berkata-kata, namun sorot matanya cukup untuk menjelaskan bahwa kepergiannya bukan demi ambisi, melainkan karena keterpaksaan. Lapat kaki ibunya yang lemah dan biaya sekolah adik perempuannya yang menunggak menjadi alasan utama mengapa ia rela pergi jauh ke negeri yang tak dikenalnya. Perjalanan menuju bandara dilalui dalam diam. Bas yang ditumpanginya melaju pelan, meninggalkan jalan-jalan kecil yang dipenuhi kenangan masa kecil. Dari jendela kaca, Denny melihat sawah menguning, warung tua tempat ia biasa jajan, dan pohon mangga yang sering ia panjat semasa bocah. Semua itu terasa begitu jauh, seperti mimpi yang perlahan memudar. Setibanya di Surabaya, ia bergabung dengan rombongan calon pekerja lain yang juga akan dikirim ke luar negeri. Meski berasal dari latar belakang berbeda, mereka memiliki satu kesamaan, harapan akan hidup yang lebih baik. Denny hanya membawa satu ransel lusuh, penuh pakaian bekas dan sebungkus nasi bungkus dari ibunya, tapi ia menyimpan semangat yang tak bisa diukur dengan harta. Pesawat yang membawanya ke Taiwan lepas landas saat malam sudah turun. Denny memandangi langit luar jendela, berharap bisa menemukan bintang yang sama seperti di desanya. Ia mengingat nama majikannya yang dikirim lewat surat penempatan, Madam Li Wen. Konon, wanita itu mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan yang juga merenggut nyawa suaminya. Begitu menginjak bandara Taoyuan, hawa dingin langsung menyeruak menusuk kulitnya. Udara asing itu menyambutnya tanpa ramah. Seorang pria dari agensi menjemputnya dengan bahasa campuran Mandarin dan Inggris yang sulit dipahami. Mereka tidak banyak berbicara sepanjang perjalanan menuju rumah tujuan. Rumah tempat ia akan bekerja ternyata sangat megah, berpagar tinggi dan dijaga kamera pengawas. Namun keindahan luar tak sebanding dengan suasana di dalam. Lorong-lorongnya sepi, seperti tak pernah dihuni. Tidak terdengar suara tawa atau kehidupan keluarga, hanya dengung mesin pemanas dan gemeretak jam dinding yang menegaskan kesunyian. Denny ditempatkan di kamar kecil belakang dapur, cukup untuk satu ranjang sempit dan lemari besi berkarat. Tak ada sambutan hangat, hanya tatapan curiga dari pekerja rumah tangga lain yang merasa terganggu oleh kehadiran pendatang baru. Namun ia tahu, ia bukan datang untuk disukai, ia datang untuk bertahan. Keesokan harinya, ia bertemu langsung dengan Madam Li. Perempuan itu duduk di kursi roda, diam tanpa menyambut. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong seperti kehilangan semangat hidup. Tak ada sapaan, hanya lirikan sekilas seolah menilai Denny dari ujung kaki hingga kepala. Malam pertama di negeri orang dihabiskan Denny dalam diam, hanya ditemani suara kipas angin tua yang berderit. Ia menatap langit-langit kamarnya sambil memeluk jaket tipis, mencoba mengusir rasa rindu yang mulai mencengkeram. Dalam benaknya, ia berjanji, seberat apapun tantangan di depan, ia tidak akan pulang dengan tangan hampa. Hari kedua dimulai dengan ketukan pelan di pintu kamar Denny. Seorang pria parubaya, pengurus rumah, memanggilnya untuk mulai bekerja. Denny segera mengenakan seragam abu pudar yang tergantung di belakang pintu. Tangannya gemetar saat menggenggam sarung tangan karet, ia belum pernah merawat orang lumpuh sebelumnya. Namun, bayangan wajah ibunya memberinya keberanian untuk melangkah. Ruangan tempat Madam Li tinggal seperti dunia lain. Tirai selalu tertutup, lampu dinyalakan setengah remang, dan aroma obat menguar di setiap sudut. Denny berdiri kaku, menunggu arahan dari wanita tua yang duduk dalam diam. Majikannya itu tampak tak menyadari kehadirannya. Wajahnya datar, tubuhnya kaku di atas kursi roda bermerek mahal. Ia seperti boneka porselen yang kehilangan nyawa. Saat Denny mencoba menyapanya dengan bahasa Mandarin sederhana yang dipelajari dari buku kecil miliknya, wanita itu tak memberi reaksi. Hanya mata yang bergerak pelan,
menyapu wajah Denny lalu kembali menatap tembok. Hening itu membuat dada Denny sesak. Ia merasa seperti sedang berbicara kepada bayangan. Namun, di balik tatapan kosong itu, Denny menangkap sekilas rasa takut yang sulit dijelaskan. Waktu berjalan lambat, menyuapi makan, memandikan tubuh yang lemah, membersihkan luka-luka kecil di kulitnya, semua dilakukan tanpa satu kata pun dari Madam Lee. Namun Denny bukan hanya merawat tubuh, ia mencoba menyentuh hati yang telah beku. Setiap hari ia menyanyikan lagu Jawa pelan, hanya untuk dirinya sendiri, namun ia tahu Madam mendengarnya. Kadang, ujung mata wanita itu tampak berkaca, meski ia tetap diam. Sore itu, saat Denny mengantar kursi roda menuju taman belakang, ia melihat selembar foto terjatuh dari sela buku yang diletakkan di pangkuan Madam. Ia memungutnya dan tertegun. Di dalamnya, ada gambar Li Wen bersama seorang pria tua, wajahnya jauh lebih tua dari wanita itu. Suaminya, pikir Denny. Tapi di sudut bawah foto, tampak tangan laki-laki lain, muda dan kekar, memeluk pinggang wanita itu secara tersembunyi. Mata Denny mengernyit, ada sesuatu yang tidak biasa. Saat malam menjelang, Denny mendengar suara tangisan lirih dari kamar utama. Ia mengetuk pelan, tak ada sahutan. Ia masuk perlahan. Madam duduk di tepi ranjang, tubuhnya gemetar. Tangannya berusaha meraih sesuatu di meja, sebotol obat tidur yang sudah separuh kosong. Refleks, Denny menghentikannya. Tangannya yang kasar menggenggam tangan lemah wanita itu. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu dalam kepedihan yang setara. Li Wen akhirnya bersuara, sangat lirih, hampir seperti bisikan. Aku tidak ingin mati, tapi aku tidak punya siapa-siapa. Denny membeku. Suara itu rapuh, seperti ranting tua yang patah tertiup angin. Di balik semua keheningan yang selama ini menyelimuti wanita itu, ternyata tersimpan luka yang dalam, lebih dalam dari sekadar kehilangan fungsi tubuh. Hari-hari berikutnya berubah perlahan. Madam mulai memberi isyarat kecil, menerima kehadiran Denny sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar pembantu. Suatu malam, ia menunjuk televisi dan memintanya duduk. Mereka menonton film bisu bersama, hanya ditemani suara hujan di luar jendela. Hubungan mereka masih dibatasi formalitas, tapi Denny tahu, ia telah menembus dinding sepi itu, walau hanya satu retakan kecil. Di balik ketenangan rumah itu, Denny mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seorang pria muda kerap muncul di gerbang dengan wajah murung, namun selalu ditolak masuk oleh pelayan. Denny mengamatinya dari kejauhan. Pria itu menatap jendela kamar Madam dengan penuh emosi. Instingnya berkata, ada rahasia kelam di balik semua ini. Dan ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan menyeretnya masuk. Hujan turun deras malam itu, membasahi kaca jendela kamar Madam Lee hingga membentuk guratan samar seperti goresan luka. Denny duduk di lantai, membacakan koran dalam bahasa Mandarin terbata, mencoba melatih lidahnya agar lebih fasih. Tiba-tiba, tubuh Madam menegang. Ia menunjuk ke jendela dengan mata membelalak. Denny menoleh cepat. Sosok pria itu, yang beberapa kali terlihat di gerbang, kini berdiri mematung di balik rintik air, menatap lurus ke dalam ruangan. Panik menyergap. Denny segera menarik tirai dan menenangkan Madam yang mulai gemetar. Napasnya terengah, bibirnya mencoba mengucapkan sesuatu, namun tak ada satu kata pun keluar. Denny segera menyiapkan air hangat dan menyelimutinya, berusaha menenangkan wanita yang biasanya begitu dingin dan diam. Untuk pertama kalinya, ketakutan Madam bukan karena trauma masa lalu, tapi karena ancaman nyata yang tengah mengintai. Keesokan harinya, Denny memberanikan diri bertanya pada salah satu asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di situ. Dengan suara pelan, wanita itu menjelaskan bahwa pria muda yang kerap datang itu bernama Xian Luo, bekas kekasih Madam sebelum ia menikah dengan mendiang suaminya. Katanya, hubungan mereka berakhir karena keluarga suami Madam tidak menyetujui perbedaan status dan usia. Namun setelah kecelakaan, Xian kembali datang, tapi niatnya tak lagi murni. Orang bilang dia gila harta, bisik sang asisten.
Katanya dia marah karena Nyonya tak mau menyerahkan warisan suaminya. Kecelakaan itu terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Denny terdiam, darahnya terasa dingin. Ia mulai memahami mengapa Madam Li begitu tertutup dan penuh luka. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar duka kehilangan. Malam selanjutnya, Denny menemukan laci kamar Madam tidak terkunci. Di dalamnya, terdapat beberapa surat yang telah diremas dan sobek sebagian. Potongan kalimatnya menyeramkan, "Kalau kau tak menyerah, aku akan mengulang tragedi itu," dan satu foto lama yang memperlihatkan mobil yang ringsek parah. Mobil yang sama yang merenggut nyawa suaminya. Denny mulai merasa terjebak dalam rumah yang bukan hanya penuh penderitaan, tapi juga bahaya. Namun pikirannya kembali pada ibunya yang renta, pada adiknya yang menunggu kabar. Ia tidak boleh mundur. Justru karena itu, ia harus bertahan, demi melindungi wanita yang kini mulai bergantung padanya, dan demi mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Suatu malam, saat Madam tertidur lelap, terdengar suara ketukan di pintu belakang rumah. Denny mengintip dari sela gorden. Xian Luo berdiri di sana, membelai gagang pintu seperti sedang mengukurnya. Tatapannya tajam, seperti binatang liar yang menunggu celah untuk menerkam. Ketika mata mereka bertemu, pria itu tersenyum dingin, bukan senyum ramah, melainkan peringatan. Sejak kejadian itu, Denny tak pernah tidur nyenyak. Ia mulai membawa pisau kecil ke dalam kamarnya, berjaga-jaga kalau pria itu nekat masuk. Ia tahu, dirinya kini lebih dari sekadar perawat. Ia menjadi pelindung, saksi hidup dari kisah yang belum usai. Madam Li semakin sering menggenggam tangannya, seolah tahu bahwa bahaya tak lagi sekadar bayang-bayang. Suatu sore, saat mereka berada di taman belakang, Madam menggenggam tangan Denny lebih erat dari biasanya. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Dulu aku buta, mencintai seseorang yang hanya melihatku sebagai jalan pintas." Matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang, aku bisa melihat siapa yang benar-benar tinggal untuk alasan yang tak bisa dibeli. Kata-kata itu menghantam dada Denny seperti palu. Ia tak membalas apa-apa, hanya menunduk dalam, menyembunyikan matanya yang tiba-tiba panas. Ia datang sebagai pembantu, namun kini, ia terikat dalam jalinan yang jauh lebih rumit, antara kasih sayang, rahasia masa lalu, dan ancaman yang bisa saja merenggut nyawanya sendiri. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Suara ranting beradu di luar jendela seperti rintihan yang tak terdengar. Denny duduk di samping ranjang Madam Li, menggenggam tangan rapuh wanita itu yang mulai dingin. Sejak pertemuan mereka dengan Xian Luo di taman belakang, kondisi Madam makin memburuk, bukan karena fisiknya, tapi karena tekanan batin yang makin berat. "Dia datang lagi, semalam," bisik Madam dengan suara parau. "Aku takut, dan kali ini dia nggak cuma ancam, dia udah siap ambil semuanya, termasuk nyawa gue." Denny terdiam, dadanya sesak dengar ucapan itu. Dia bisa lihat jelas ketakutan di mata wanita yang selama ini kelihatan kuat dan dingin. Di balik keangkuhan Madam, ternyata ada luka yang selama ini ditutupi. Denny mulai nyari cara buat ngelindungin Madam. Diam-diam, dia pasang kamera kecil yang dia beli dari hasil lembur. Semua pintu dikunci double, tapi rasa was-was tetap nggak hilang. Xian Luo seperti bayangan yang terus ngikutin, muncul dan hilang tanpa jejak. Bahkan ada malam di mana Denny ngedengar suara bisikan samar di lorong, suara pria dengan nada mengejek. Satu malam, rumah itu mendadak kehilangan aliran listrik. Semuanya gelap. Madam menjerit panik dari dalam kamar, dan Denny langsung lari ke arahnya. Di sana, dia nemuin jendela kamar udah kebuka. Tirai sobek, dan ada bekas sepatu basah di lantai. Tapi nggak ada siapa-siapa. Madam menggigil, nangis di pelukannya sambil terus bilang, "Dia masuk, aku lihat dia di depan kasur." Paginya, polisi datang. Tapi kayak biasa, mereka cuma mencatat, nulis laporan, lalu pergi tanpa solusi. Asisten rumah tangga bahkan mulai resign satu persatu, bilang rumah itu bawa sial.
Tinggallah Denny dan Madam yang makin hari makin terikat dalam rasa takut dan ketergantungan satu sama lain. Dalam keheningan mereka, tumbuh rasa yang gak bisa dijelasin. Suatu hari, saat Denny bersihin loteng yang udah lama gak dibuka, dia nemuin satu kotak kayu tua. Di dalamnya ada buku harian lusuh punya Madam. Di halaman terakhir, tertulis, "Aku tahu kecelakaan itu bukan takdir. Dia yang ngatur semuanya. Suamiku mati karena aku terlalu cinta sama orang yang salah." Tulisan itu goyah, kayak ditulis sambil nangis. Denny gak bisa tidur malam itu. Kata-kata dari buku harian itu terus terngiang. Dia sadar Madam bukan korban biasa. Dia perempuan yang dihancurkan oleh cinta beracun, ditinggal sendiri dalam reruntuhan hidup yang dibangun atas kepercayaan. Dan sekarang, dia satu-satunya orang yang bisa ngelindungin Madam dari kehancuran kedua. Beberapa hari kemudian, Madam ngasih kunci kecil ke Denny. "Ini kunci brankas suamiku. Di dalamnya ada bukti semua, dari surat ancaman, rekaman CCTV lama, sampai surat wasiat yang belum dibuka." Denny kaget. Ternyata Madam udah lama nyimpen semuanya, cuma nunggu waktu yang tepat buat buka semua aib itu. Dengan kunci itu, Denny mulai membuka tabir gelap masa lalu Madam. Dia nemuin foto-foto yang nunjukin Xian Luo sering datang ke rumah jauh sebelum kecelakaan. Rekaman suara yang ngungkapin percakapan mereka tentang warisan, ancaman, dan rencana gelap. Dan yang paling mengejutkan, surat wasiat sang suami yang ternyata menuliskan nama Denny. Di akhir bab ini, Denny berdiri di depan brankas terbuka, tangannya gemetar megang surat itu. Di luar, hujan mulai turun. Di kejauhan, suara deru motor terdengar makin dekat. Dunia Madam Li berubah. Dan Denny sadar, dia bukan lagi cuma pekerja migran, dia kunci dari rahasia besar yang selama ini coba dikubur. Surat itu tergenggam erat di tangan Denny. Kertasnya sudah menguning, namun tulisan tinta hitamnya masih jelas terbaca. Jantungnya berdetak tak karuan saat ia melangkah perlahan kembali ke kamar Madam Li. Wanita itu duduk bersandar, wajahnya pucat, seperti menanti sesuatu yang ia sendiri tak sanggup hadapi. Saat Denny menyerahkan surat itu, tangan Madam bergetar saat menerimanya, dan air matanya mulai jatuh tanpa suara. "Aku tak sangka dia benar-benar menuliskannya," bisiknya nyaris tak terdengar. Dalam surat itu, suami Madam Li menyebutkan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, kekayaan dan aset mereka harus dijaga oleh orang yang benar-benar bisa dipercaya, seseorang yang tak terikat darah, tapi punya hati yang jujur. Nama Denny tertulis di situ. Bukan karena warisan, tapi sebagai pelindung. Denny terpaku. Ia datang ke Taiwan hanya untuk bekerja, mengirim uang untuk keluarganya di Jawa Timur, bukan untuk terlibat dalam konflik warisan atau kisah cinta yang berlumur duka. Namun kini, ia berdiri di tengah pusaran badai. Ia tahu, jika Xian Luo tahu tentang surat ini, nyawa Madam, bahkan nyawanya sendiri, bisa dalam bahaya. Sementara itu, Madam Li tampak semakin lemah. Ia banyak diam, hanya memandangi jendela dengan tatapan kosong. Ada hari-hari di mana ia tak bicara sama sekali, hanya memeluk bantal suaminya, seolah berharap bisa menghapus kenangan yang menghantuinya. Denny tetap setia di sisinya, menyiapkan makanan, membacakan buku, dan menjadi pendengar satu-satunya. Pada suatu malam yang basah, alarm keamanan mendadak berbunyi. Denny yang sedang membersihkan dapur langsung berlari ke arah kamar Madam. Pintu belakang rumah terbuka sedikit, seolah disengaja. Di lantai, ada bercak lumpur, jejak kaki yang tak asing. Denny mengendap, mengambil pisau kecil yang selalu ia simpan di bawah meja. Detik itu, ia tahu, Xian Luo sudah kembali. Kali ini, bukan hanya untuk menakut-nakuti. Dengan napas tertahan, ia mengunci semua pintu dan mengantar Madam ke kamar atas, ruangan yang dulu dipakai mendiang suami. Tempat itu lebih aman, dengan hanya satu akses masuk. Di sana, Madam menangis terseduh. "Dia tak akan berhenti sampai aku mati," katanya pelan. "Aku pikir aku cukup kuat, tapi aku tak sanggup sendirian."
Denny menatap wanita itu dengan mata yang berkaca. Madam tidak sendiri. Selama saya masih di sini, tak ada yang bisa menyentuh Anda. Kata-kata itu bukan janji kosong. Dalam hatinya, Denny merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, bukan sekadar empati, tapi cinta yang tumbuh dari kepedihan yang sama. Keesokan paginya, mereka sepakat membawa semua bukti ke pengacara pribadi keluarga. Tapi saat mereka tiba di kantor itu, pengacara memberi kabar mengejutkan, ada surat kuasa palsu yang baru masuk 2 hari lalu, atas nama Xian Luo. Ia mengklaim sebagai suami sah dari Madam Li dan mengajukan hak atas seluruh kekayaan. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Madam nyaris pingsan. Denny menopangnya, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Ia tahu, mereka dikejar waktu. Jika tak ada tindakan cepat, Xian akan menguasai segalanya, dan mungkin menghapus mereka dari hidup ini. Kita harus lawan, bisik Denny di telinga Madam. Saya akan jadi saksi. Saya lihat semua. Saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di luar kantor, langit mendung menggantung rendah. Hujan mulai turun lagi, seakan ikut menangisi nasib wanita itu. Tapi di balik tangisan langit, Denny menggenggam tangan Madam lebih erat. Ia tak lagi sekadar pekerja atau pelindung. Kini, ia adalah satu-satunya harapan dalam cerita yang belum selesai, dan akhir kisah ini harus mereka tentukan bersama. Suara sirene ambulans masih terngiang di telinga Denny saat ia duduk termenung di ruang tunggu rumah sakit. Tubuh Madam Li ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi, darah mengalir dari pelipisnya. Semua terjadi hanya beberapa jam setelah kunjungan mereka ke kantor pengacara. Denny tahu, ini bukan kecelakaan biasa, ini pesan. Pesan yang tak disampaikan dengan kata-kata, tapi dengan luka. Di balik pintu kaca, dokter sibuk memeriksa kondisi Madam. Denny berdiri dan menatap ke dalam, matanya tak lepas dari tubuh lemah wanita yang telah menjadi lebih dari sekadar majikannya. Tubuh yang dulu tampak dingin dan kuat, kini tergolek rapuh, seolah seluruh beban hidupnya ditumpahkan pada tubuh renta itu. Dadanya sesak, antara marah dan takut. Polisi datang tak lama kemudian. Mereka mengajukan pertanyaan seadanya, mencatat, dan pergi tanpa memberikan rasa aman. Denny menahan dorongan untuk berteriak. Ini bukan pertama kalinya Madam diserang, tapi tak ada satupun otoritas yang benar-benar peduli. Ia merasa sendirian, seperti melawan bayangan tanpa bentuk. Saat malam turun, Denny kembali ke rumah. Lampu-lampu tetap menyala, tapi kehangatan seakan menghilang. Ia naik ke kamar Madam, memandangi cermin yang retak di sisi kanan, bekas hantaman kepala Madam saat jatuh. Namun di balik cermin itu, Denny menemukan sesuatu tak terduga, sobekan foto hitam putih, menampilkan Xian Luo berdiri di samping seorang pria tua. Di belakangnya, ada logo lembaga perbankan besar. Rasa penasaran mendorongnya menyelidiki lebih jauh. Ia pergi ke perpustakaan kota dan mengakses arsip lama. Di sana, ia menemukan artikel puluhan tahun lalu tentang kasus penggelapan dana keluarga Li. Nama Xian Luo disebut sebagai saksi, tapi tak pernah ditindak. Rupanya, sejak awal, pria itu memang mengincar kekayaan keluarga melalui cara paling licik, merusak dari dalam. Pulang dari perpustakaan, Denny disambut pemandangan yang membuat darahnya membeku, pintu rumah terbuka lebar. Di lantai ruang tamu, ada jejak lumpur, persis seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Di meja makan, tergeletak secarik kertas bertuliskan tangan kasar, lepaskan dia, atau kau jadi target berikutnya. Dengan tangan bergetar, Denny menyobek surat itu dan membakarnya. Ia tak akan mundur. Cinta yang tumbuh diam-diam dalam hatinya memberi kekuatan. Ia tak peduli pada ancaman, bahkan jika nyawanya jadi taruhan. Baginya, Madam Li bukan sekadar orang yang harus dilindungi, ia adalah alasan kenapa Denny harus bertahan di negeri asing ini. Hari berikutnya, Denny menjenguk Madam yang baru sadar. Tatapan mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, Denny menggenggam tangan wanita itu. Saya janji,
Bu, saya akan lindungi Anda sampai akhir. Kita bongkar semua yang dia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, senyum samar terbit di wajah Madam, meski masih lemah. Tapi senyum itu cukup untuk menyalakan api perlawanan. Di luar ruang perawatan, seseorang berdiri mengamati mereka. Wajahnya tertutup topi, sorot matanya tajam, mengintai seperti pemangsa menunggu mangsa. Tanpa suara, ia berbalik dan pergi, meninggalkan aroma ancaman yang belum usai. Perang belum dimulai, tapi Denny tahu, malam-malam ke depan tak akan pernah lagi sama. Hening malam memeluk lorong rumah sakit saat Denny terjaga dalam kesunyian, duduk di sisi ranjang Madam Lee. Perempuan itu tertidur lemah, namun setiap helaan napasnya adalah pertarungan melawan rasa sakit dan ketakutan. Denny menggenggam tangannya erat, berdoa dalam diam agar wanita itu diberi kekuatan. Namun di balik doanya, hatinya mulai menyimpan dendam yang dalam. Pagi menjelang, dan kabar mengejutkan datang dari pihak rumah sakit. Salah satu perawat melihat seseorang menyusup ke ruang penyimpanan obat. Kamera pengawas merekam sosok lelaki bertopi, mengenakan masker, dan dengan jelas memasukkan sesuatu ke dalam botol suntik yang ditujukan untuk Madam. Namun ketika pihak keamanan hendak menangkapnya, pria itu sudah lenyap tanpa jejak. Dunia Denny seakan berguncang kembali. Tanpa membuang waktu, Denny melaporkan kejadian itu ke kepolisian setempat, namun, seperti sebelumnya, respon mereka lamban dan datar. Seolah nyawa Madam bukan sesuatu yang penting. Kekecewaan membakar dadanya. Ia sadar, jika ingin melindungi wanita itu, ia harus bertindak sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Denny siap melangkah melewati batas demi keadilan. Malamnya, ia kembali ke rumah tua itu. Denny menggeledah setiap laci, lemari, dan bahkan ruang bawah tanah yang selama ini terkunci. Di sana, ia menemukan kotak besi tua penuh debu, tersembunyi di balik tumpukan karung bekas. Di dalamnya ada tumpukan dokumen keuangan, rekening, bukti transfer, dan foto-foto yang memuat sosok Xian Luo tengah bersulang dengan seorang pejabat bank. Semuanya bukti pengkhianatan. Namun yang paling menghantamnya adalah satu rekaman suara dalam tape kecil. Denny menekan tombol play, dan suara lirih suami Madam Lee terdengar, seolah dari dunia lain. Jika kau mendengar ini, berarti aku sudah tiada. Xian bukan seperti yang kau kira. Dia datang padamu bukan membawa cinta, tapi misi. Dia bekerja untuk seseorang yang ingin menguasai seluruh harta ini. Maafkan aku. Tubuh Denny bergetar, napasnya tercekat. Semua dugaan selama ini terkonfirmasi. Bahkan kematian pria tua itu pun bukan kecelakaan murni. Pasti ada yang lebih besar, lebih gelap di balik wajah licik Xian Luo. Denny tahu, ia tidak lagi melawan satu orang, melainkan jaringan yang selama ini bersembunyi di balik nama keluarga Lee. Keesokan harinya, Denny menghadap Madam yang sudah sedikit membaik. Dengan hati-hati, ia memutar rekaman itu. Air mata mengalir deras dari pelupuk Madam. Ia menatap kosong ke arah langit-langit, lalu menoleh pelan ke arah Denny. Aku bodoh, aku membiarkan iblis itu masuk ke rumah ini, ke hidupku. Denny menggenggam tangannya. Tapi sekarang Madam tidak sendirian. Kita akan bawa semua ini ke pengadilan. Kita akan lawan mereka, satu persatu. Tatapan Madam berubah. Kini matanya tak lagi kosong. Ada cahaya, seberkas keberanian yang selama ini terkubur dalam luka dan rasa bersalah. Saat malam jatuh, Denny mengirim salinan dokumen dan rekaman ke kantor pengacara dan media lokal. Ia tahu ini langkah berbahaya, tapi diam bukan lagi pilihan. Ancaman akan datang, lebih besar, lebih brutal. Tapi kebenaran harus diperjuangkan, meski dengan darah sekalipun. Ia memandang langit dari jendela rumah sakit, dan dalam gelap itu, ia bersumpah ia akan mengakhiri semua ini, apapun harganya. Hujan turun sejak senja, menaburkan rintik dingin ke seantero kota. Denny menatap jalan dari balik jendela rumah sakit, tubuhnya tak beranjak sejak siang. Ketegangan menyelimuti pikirannya. Ia tahu, setelah dokumen dan rekaman itu tersebar,
waktunya tak banyak. Musuh mereka bukan lagi bayangan gelap, melainkan kekuatan nyata yang selama ini bersembunyi di balik nama-nama besar dan senyum palsu. Madam Li, kini dalam perlindungan khusus rumah sakit, mulai menunjukkan kekuatan yang sempat menghilang. Walau tubuhnya masih lemah, sorot matanya tajam. Ia tak lagi ingin bersembunyi di balik selimut ketakutan. "Denny," ucapnya pelan, "jika sesuatu terjadi padaku, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jangan biarkan mereka menghancurkan segalanya yang suamiku bangun." Sore itu, sebuah panggilan tak dikenal masuk ke ponsel Denny. Suara berat dari seberang memberi peringatan. "Berhenti menyebar kebusukan. Kau cuma TKI yang tak tahu diri. Harta itu bukan urusanmu." Nada suara itu dingin, mengiris seperti sembilu. Denny tak gentar. Ia tak lagi sama seperti dulu, lelaki kampung yang takut pada bayangan. Ia telah menjadi perisai bagi satu-satunya orang yang pernah mempercayainya tanpa syarat. Malam tiba lebih cepat dari biasanya, seolah langit pun tahu apa yang akan terjadi. Rumah sakit mendadak sepi, seakan ada yang membisikkan bahaya ke setiap lorong. Denny tak beranjak dari sisi madam, hingga suatu ketika listrik padam secara mendadak. Seluruh ruangan gelap gulita. Suara langkah kaki bergema dari lorong luar. Ia tahu itu bukan perawat. Dengan cepat, Denny meraih tongkat logam yang diselipkan di bawah ranjang. Ia berdiri tegak, tubuhnya siap menghadang siapapun yang mencoba melukai wanita itu. Pintu kamar berderit terbuka perlahan. Bayangan hitam muncul, langkahnya tenang namun mematikan. "Kau membuat segalanya jadi rumit," ujar sosok itu lirih. Tanpa pikir panjang, Denny menyerang. Perkelahian sengit terjadi dalam gelap, diselingi benturan dan suara benda jatuh. Tubuhnya dihantam keras, namun ia tak mundur. Ia bertarung bukan untuk dirinya, melainkan untuk nyawa yang telah diserahkan sepenuhnya padanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, pria bertopeng itu kabur, meninggalkan bau darah dan ancaman yang belum usai. Tak lama kemudian, listrik kembali menyala. Perawat dan petugas keamanan datang, tapi tak satu pun berhasil mengejar pelaku. Polisi pun akhirnya turun tangan lebih serius. Foto-foto dan bukti penyusupan malam itu tersebar luas. Tekanan publik mulai meningkat. Nama-nama yang selama ini terlindung mulai terangkat ke permukaan. Namun di tengah kemenangan kecil itu, Madam Li mendadak sesak napas. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Denny panik, memanggil bantuan. Dokter datang dan segera menanganinya. "Racun," lirih sang dokter setelah memeriksa hasil cepat. "Seseorang telah menyusupkan zat berbahaya ke infusnya sebelum listrik padam." Denny terduduk, matanya membelalak penuh amarah. Mereka nyaris berhasil. Ia nyaris kehilangan segalanya. Tapi ia tak akan menyerah. Tidak malam ini. Tidak selamanya. Dengan tekad membara, ia tahu langkah berikutnya bukan lagi bertahan, melainkan menyerang. Subuh datang bersama kabut tebal yang menyelimuti kota. Di dalam ruang perawatan intensif, detak mesin pengukur detak jantung Madam Li terdengar nyaris tak bernyawa. Tubuhnya membiru, tangan Denny tak lepas menggenggam jemarinya yang dingin. Dokter keluar dari ruangan dengan wajah tegang. "Kami berhasil menetralkan racun. Tapi jika malam itu dia tak sempat diselamatkan, mungkin ia sudah tidak ada." Kata-kata itu membekas dalam dada Denny. Ia merasa gagal menjaga orang yang telah memberinya tempat, harapan, dan kepercayaan. Meski hanya sebagai pekerja migran, hubungannya dengan Madam Li telah melebihi sekadar majikan dan pembantu. Ia tak ingin mengakuinya, tapi perasaannya tumbuh jauh melampaui batasan status. Hari itu, Denny duduk sendiri di taman belakang rumah sakit, di bawah pohon sakura yang daunnya mulai berguguran. Tangannya meremas satu surat lusuh yang ditemukan di antara dokumen di kotak besi, sebuah surat cinta lama dari Xian Luo untuk seseorang yang bukan Madam Li. Tertulis dengan jelas, "Rencana kita hampir selesai. Setelah dia mati, semuanya jadi milik kita." Seketika, semua kepingan mulai menyatu.
Bukan hanya pengkhianatan terhadap Madam, tetapi juga rencana besar perebutan kekayaan yang tersusun sejak lama. Xian Luo tidak sendiri. Ia dibantu orang dalam yang kini Denny curigai, salah satu pengurus keuangan keluarga Li yang selama ini berpura-pura setia. Dengan napas bergetar, Denny membawa surat itu ke kantor pengacara. Di sana, ia dipertemukan dengan penasihat hukum lama keluarga Li. Lelaki tua itu menatap Denny penuh selidik, lalu mengangguk pelan. Surat ini cukup untuk membuka kembali kasus kematian Tuan Li. Tapi jika kita lakukan itu, mereka pasti akan datang memburumu. Aku tidak peduli, ucap Denny lirih, selama Madam hidup, aku akan berdiri di depannya. Beberapa jam kemudian, media lokal mulai menggali kasus ini. Wajah Xian Luo muncul di layar berita sebagai tersangka dalam penyelidikan. Ia menghilang sejak kejadian malam penyusupan. Sementara itu, pengurus keuangan keluarga Li ditahan sementara untuk diperiksa, namun menyangkal keterlibatannya. Kabar itu membuat Denny lega, namun tak bertahan lama. Malam harinya, ia menerima pesan singkat tanpa nama, "Kau akan menyesal datang ke rumah ini. Pergilah sebelum semuanya terlambat." Denny tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah peringatan terakhir dari seseorang yang tak lagi bersembunyi. Pagi berikutnya, Denny berjalan masuk ke kamar Madam. Cahaya matahari menyorot wajah pucat perempuan itu. Perlahan, matanya terbuka. Tatapan mereka bertemu. Air matanya mengalir tanpa suara, sementara bibirnya bergetar. "Kau menyelamatkanku lagi." Denny menggenggam tangannya erat. "Madam, saya takkan kemana-mana. Kita akan selesaikan ini bersama." Tapi sebelum kata-kata itu sempat meresap, terdengar teriakan dari lorong rumah sakit. Salah satu suster berlari masuk, panik. Pengacara keluarga ditemukan tak sadarkan diri di kantornya. Diduga diracun. Ketegangan semakin memuncak. Kebenaran ada di depan mata, namun kekuatan jahat terus membungkam satu persatu orang yang tahu. Langit Taipei mendung pagi itu, seolah menandai bahwa sesuatu besar akan terjadi. Rumah sakit dipenuhi aparat berseragam, wajah-wajah tegang berkeliling menanyakan hal yang sama, siapa yang terakhir bertemu pengacara Liu sebelum tubuhnya ditemukan tak sadarkan diri di kursinya. Denny berdiri di dekat jendela kamar Madam Li, matanya menatap kosong keluar. Di balik ketenangan itu, pikirannya penuh badai. Lelaki itu merasa waktu berpihak semakin sedikit. Satu persatu orang yang mencoba membela kebenaran dibungkam dengan keji. Dan yang selanjutnya mungkin adalah dirinya sendiri. Madam Li akhirnya mulai membaik. Suara lirihnya terdengar jelas saat memanggil nama Denny. "Kau satu-satunya yang bisa kupercaya sekarang, semua orang mengkhianatiku. Bahkan orang-orang yang kubesarkan sendiri." Air matanya menetes, namun ada bara kecil di dalamnya, api yang tak bisa dipadamkan begitu saja. Beberapa jam kemudian, penyidik mengumumkan hasil penyelidikan awal. Racun yang digunakan pada pengacara Liu adalah jenis yang sama seperti yang ditemukan dalam tubuh Tuan Li, suaminya. Fakta itu menghantam Madam Li seperti petir di siang bolong. Semua kebohongan selama ini akhirnya terbuka. Lelaki yang bersamanya selama 2 dekade telah pergi bukan karena takdir, melainkan karena pengkhianatan dari orang yang dulu begitu ia cintai, Xian Luo. Malam itu, Denny menerima pesan suara dari nomor tak dikenal. Suara Xian Luo terdengar jelas. "Kau pikir kau sudah menang? Kau hanya pion, Denny. Bahkan wanita itu pun tak akan bertahan tanpa hartanya. Dunia mereka bukan untuk orang sepertimu." Amarah Denny meledak. Ia tak lagi bisa menahan diri. Ditemani 2 petugas, ia mendatangi villa tua milik keluarga Li yang sudah lama kosong. Dugaan mereka benar. Di sana, Xian Luo bersembunyi, bersama bukti terakhir kejahatannya, dokumen pemalsuan surat wasiat dan jejak transfer ke rekening luar negeri atas nama samaran. Penyergapan berjalan sengit. Xian Luo berusaha kabur, namun terjatuh dari tangga batu halaman belakang villa dan kakinya patah. Dengan tubuh berlumur lumpur dan wajah penuh luka, ia masih mencoba tersenyum licik pada Denny. "Dia takkan memilihmu, Denny.
Dia tetap bagian dari dunia yang tak pernah menginginkan orang seperti kita. Namun ucapan itu tak menggoyahkan hati Denny. Ia hanya menatap dingin dan berkata, "Mungkin benar, tapi aku tak butuh dipilih. Aku hanya ingin dia hidup, bahagia, bebas dari semua ini." Beberapa hari setelah Xian Luo ditangkap, rumah sakit terasa berbeda. Lebih tenang, lebih terang. Madam Li duduk di kursi roda, menatap taman dengan mata berkaca. Denny berdiri di sampingnya, diam. Hingga akhirnya, ia bicara dengan suara pelan, "Namun mantap, saya sudah cukup, Madam. Setelah semua ini selesai, saya akan kembali ke kampung." Kalimat itu membuat Madam Li terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut, bukan karena ancaman, tapi karena kehilangan seseorang yang kini mengisi ruang kosong dalam hidupnya. "Jangan pergi, Denny. Bukan karena aku takut sendirian, tapi karena aku ingin belajar mencintai dengan cara yang sederhana." Denny tak langsung menjawab. Ia hanya memandang langit yang kini cerah, lalu tersenyum. Mungkin dunia mereka berbeda. Mungkin cinta mereka tak sempurna. Tapi untuk pertama kalinya, dua jiwa yang hancur oleh luka masa lalu, menemukan harapan yang sama, saling menyembuhkan. Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik,
sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.